Iya, masalah barunya adalah akan ada yang gugat lagi MK, gugatan formil lagi kan? Ya, gugatan formil tetap Perpu. Nah, itu problem lagi. Saya melihat begini, selalu kemudian ketika ada reaksi publik terhadap isi atau peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah, ketika ada reaksi setelah itu bisa disahkan, diundangkan, selalu ada kalimat, kalau tidak silakan uji ke MK. Menurut saya, kalau ini cenderung terus-menerus diungkapkan dan dilakukan, kalau nggak setuju kan, betul mekanisme demokrasi dan mekanisme konstitusi dalam Undang-Undang Dasar dan namanya pengujian perundang-undangan, undang-undang yang ada di MK, betul. Tapi kalau bisa kemudian mengakomodasi suara-suara publik dan kepentingan publik dalam sebuah kebijakan peraturan perundangan yang lahir, kenapa publik harus kemudian disuruh ke MK? Saya melihat karena beberapa undang-undang termasuk KUHP yang baru sah, kemudian undang-undang yang lain, selalu ada kalimat bagi yang tidak setuju nanti mekanismenya ada di MK. Ketika sudah digugat di MK, ribut lagi, ini menghalangi gitu. Artinya ini saya melihat inilah bentuk arogansi kekuasaan. Suka tidak suka kami akan sahkan. Setuju tidak setuju ini akan tetap kami sahkan. Kalau enggak bawa ke MK. Apalagi kalau kemudian di tengah ketidakpercayaan publik hari ini terhadap dengan integritas dan keberadaan MK sendiri, ya, bagaimana hakim kemarin dipecat karena diberhentikan dengan alasan yang tidak konstitusional. Artinya apa? Seakan-akan ini akan tetap dikerjakan. Kalau nggak setuju, MK silakan, silakan mekanismenya. Walaupun kita tahu putusannya udah tahu, ya akan tahu karena diduga oleh publik bagaimana 23, 45, 54, kemudian 332 dalam putusan MK itu. Artinya apa? Ini semacam abstraksi ketatanegaraan yang hanya menjadikan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar hanya sebagai bingkainya saja, sebagai pajangan saja. Tetapi kemudian cara-cara pelegalan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dilakukan dengan cara pembenaran terhadap tindakan-tindakan kekuasaan. Dan ini berbahaya terhadap negara hukum, apalagi keadilan. Artinya apa? Sah saja ke depan, yang kita sebutkan misalnya, bisa saja ke depan dengan hal kepentingan memaksa yang tidak jelas, pemerintah presiden dengan hak subjektifnya mengeluarkan Perpu menunda pemilu 2 tahun. Tuh, bisa saja terjadi. Ya, artinya apa? Marilah kita kembali kepada bukan mencari pembenaran terhadap hukum, tapi bagaimana mencari hal-hal yang kebenaran. Walaupun kemudian ketika selain produk ada pro dan kontra, tetapi minimal meminimalisir pro dan kontra terhadap lahirnya sebuah produk hukum dengan melibatkan partisipasi publik. Dan jangan juga publik partisipasinya hanya jangan menjadi syarat lip service saja, tetapi bagaimana publik betul-betul dilibatkan dalam pembahasan ini, dalam pembahasan setiap produk hukum. Terakhir yang ingin saya sampaikan, di tengah keinginan kita bernegara secara benar dan pemerintah ingin rakyat cinta kepada negara, NKRI harga mati, Pancasila dan lain sebagainya, bagaimana kita berharap pemerintah betul-betul melakukan hal-hal yang benar menurut konstitusi, hal-hal yang baik menurut konstitusi, dan juga melakukan cara-cara yang benar dan baik mengurus negara ini. Agar kemudian kegaduhan-kegaduhan ini tidak diciptakan oleh pusat kekuasaan, tetapi kegaduhan ini tidak perlu terjadi, termasuk produk-produk hukum yang menimbulkan pertentangan di tengah publik.